nama saya Zela dari SMK Negeri 12 Jakarta. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menanya Bapak sebentar ya. Dengan nama siapa? Nama saya Abdurrahman. Umurnya? Umur 50. Pekerjaan saat ini apa? Pekerja swasta. Saya izin bertanya ya Pak. Apa yang dimaksud dengan perlindungan perempuan dan anak gadis? Menurut Bapak? Memberikan perlindungan dan hak-haknya sepenuhnya terhadap perempuan, mengayomi dan menjaganya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sehingga perlu dilindungi? Yang pertama itu pelecehan seksual. Yang kedua perampokan. Yang ketiga kekerasan fisik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk? Yang pertama itu minimal kalau bisa, kalau keluar rumah itu jangan sendirian, minimal dengan suaminya atau kakaknya. Terus yang kedua itu kalau keluar rumah, kalau bisa tutup aurat, jangan sampai memancing pria atau tindak kejahatan untuk berbuat pelecehan atau kekerasan. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Apa saja peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan perdagangan manusia? Yang pertama menurut saya itu harus memberikan pelajaran sedini mungkin terhadap anak, cara bersosialisasi dengan masyarakat. Terus yang kedua memberikan pelajaran agama dengan ketat. Yang ketiga, apabila ada orang asing yang mencurigakan, segera lapor terhadap aparat setempat. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Clara Stephanie Safa. Di sini saya akan mewawancari seorang guru yang ada di sebelah saya. Halo Kak, selamat siang. Ya, siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu, maaf, boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Ahmad. Umur? Umur saya 23 tahun. Kakak ngajar di sekolah ini udah berapa tahun ya? Kurang lebih 5 tahun. Oke. Saya coba wawancarain ya Kak. Iya. Oke, yang pertama, apa peran pendidikan dalam promosikan kesetaraan gender dan menghormati hak-hak perempuan? Peran pendidikan untuk di saat ini untuk menghormati kesetaraan hak-hak perempuan, salah satunya ada di sekolahan. Mungkin banyak ya yang kita lihat untuk pendidikan ini, karena kan perempuan di zaman sekolah ini emang benar-benar harus kita lindungi, harus kita jagai, baik mau di lingkungan sekolah ataupun itu di lingkungan luar. Jadi peran perempuan itu sangat penting buat menunjang kesetaraan, entah itu di pendidikan ataupun pekerjaan. Oke, baik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perlindungan perempuan dan anak? Perlindungan perempuan dan anak itu mungkin kita lihat mungkin akhir-akhir ini banyak kasus, entah itu kasus pemerkosaan, penculikan atau yang lainnya. Mungkin dari keluarga kita harus bisa melindungi, dan dari pihak sekolah juga mungkin harus mengawasi. Dengan cara mengawasinya tuh dengan cara kalau misalnya waktunya pulang sekolah, mungkin orang tuanya bisa dikabarin untuk jemput, atau enggak mungkin anaknya kalau yang sudah memiliki kendaraan masing-masing bisa menggunakan kendaraan dengan berhati-hati. Oke, baik. Yang ketiga, apa saja permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sehingga perlu dilindungi? Mungkin di zaman sekarang, di akhir-akhir ini, permasalahan perempuan mungkin sebenarnya perempuan tuh nggak ada masalah, karena tergantung mindset pemikiran kita masing-masing tentang perempuan ini. Jadi kalau misalnya kita memikirnya ke hal-hal yang tidak enak, ke hal-hal yang tidak senonoh, mungkin kita tidak bisa melindungi perempuan itu. Mungkin malah bisa jadi malah kita melihat perempuan hanya untuk merusaknya, bukan untuk melindunginya. Yang selanjutnya, bagaimana kita dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya? Untuk mencegah kekerasan untuk perempuan, mungkin salah satunya melindungi, entah itu di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah, dan salah satunya juga perempuan itu sendiri harus bisa menjaga dirinya. Contohnya dia, ya mungkin di zaman sekarang
banyak perempuan yang mengikuti ekskul entah apa di luar sana, bisa mengikuti ekskul karate atau apa silat, basicnya untuk melindungi diri sendiri biar tidak terpaku dengan orang lain untuk melindunginya, karena kan tidak semua orang tahu kalau kita perempuan di situ sangat benar-benar apa ya, ibaratnya sangat benar-benar riskan, rawan lah buat hal kekerasan atau semacamnya, apalagi kan perempuan lemah lembut dan kita nggak tahu kan, namanya juga perempuan, kita harus benar-benar melindunginya. Makanya kalau misalnya ada perempuan yang dalam kesusahan atau siapapun itu, entah orang tua, entah perempuan, entah anak-anak, kita melihat dia kesusahan, mau nggak mau kita harus menolongnya, jangan pilih-pilih. Selanjutnya, bagaimana cara Anda melindungi perempuan dan anak Anda? Untuk melindunginya, salah satunya mungkin saya menjaga keterbatasan dalam dia bermain, entah itu dalam sosial media, entah itu dalam lingkungannya. Mungkin kita harus benar-benar bisa mengawasi, ya walaupun kita mungkin tidak bisa mengawasi 1 kali 24 jam, karena kan entah itu anak kita atau siapapun murid kita itu kan kita tidak bisa mengawasi 1 kali 24 jam. Jadi kita kalau di lingkungan keluarga kita mengawasinya dalam pergaulannya dan pertemanannya, dan juga kita lihat sosial medianya. Ya mungkin kalau buat sekarang sih itu buat saya, entah kalau buat yang lain mungkin berbeda pendapat. Oke, baik. Yang terakhir ya, apa saja peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan perdagangan manusia? Untuk di lingkungan keluarga mungkin kita harus membatasi hak-hak mereka dengan cara membatasi pergaulannya, pertemanannya, dan kita harus mengetahui batasan-batasan, dan kita harus mengasih tahu ke anak itu sendiri mengenai batasan-batasan tubuh yang tidak boleh dijangkau oleh orang lain. Nah, untuk di lingkungan masyarakat mungkin salah satunya dengan sosialisasi antara warga, masyarakat, dan jajaran masyarakat yang ada tentang bagaimana eksploitasi yang ada di lingkungan masyarakat, agar semua warga mengetahui hal-hal dan hak-hak wanita yang boleh dan tidak diperbolehkan. Ya, terima kasih atas wawancaranya dan jawabannya ya Kak ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Selamat sama. siang Kak. Ya. Baik, terima kasih. Cukup wawancara sampai sini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bersama salah satu warga Kebon Bawang yang berprofesi sebagai supir. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Faisal. Baik, Pak Faisal, saya izin memberikan 6 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa peran pendidikan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan menghormati hak-hak perempuan? Peran pendidikan untuk memberikan pengetahuan pada kaum perempuan agar memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Baik, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan perlindungan perempuan dan anak? Pelindungan perempuan dan anak adalah menjaga kaum perempuan dan anak dari hal-hal yang tidak baik. Baik, pertanyaan ketiga, apa saja permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sehingga perlu dilindungi? Kekerasan, pelecehan, dan intimidasi. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana kita dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya? Memberikan pengetahuan dan kemampuan untuk membela diri. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda melindungi perempuan dan anak-anak Anda? Memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman pada kaum perempuan dan anak. Baik, pertanyaan terakhir, apa saja peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan perdagangan manusia? Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sangat penting karena semua itu dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita selanjutnya. Baik, Bapak Faisal, terima kasih ya untuk Sebelumnya di sini saya ingin mewawancarai salah satu pekerja kantoran yang ada di daerah rumah saya. Halo Ibu, selamat siang. Boleh perkenalan diri, bekerja sebagai apa? Boleh, selamat siang, nama saya Sulistiani. Saat ini saya bekerja di PT Mandiri Investa Maritim di bidang shipping line. Apa peran pendidikan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan menghormati hak-hak perempuan?
Peran pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu bisa memiliki peran strategis dalam membentuk pandangan dan sikap generasi muda saat ini terhadap kesetaraan gender. Di sekolah berbagai upaya bisa dilakukan untuk memastikan bahwa setiap siswa tanpa memandang jenis kelamin untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi. Apa yang dimaksud dengan perlindungan perempuan dan anak? Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya untuk melindungi hak-hak perempuan, anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Contoh perlindungan perempuan dan anak: perlindungan dari pelecehan seksual, perdagangan anak, dan penculikan. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sehingga perlu dilindungi? Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan keluarga, kekerasan seksual, dan kesenjangan ekonomi. Bagaimana kita dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya? Kita perlu meningkatkan pendidikan formal berupa pelatihan pembinaan, pelayanan sosial, menyediakan akses lapangan pekerjaan buat perempuan. Bagaimana cara Anda melindungi perempuan dan anak Anda? Dengan cara memberikan edukasi pada anak-anak tentang cara memilih pergaulan, kemudian mengajari anak bersikap tegas jika terancam, dan melaporkan tindak kekerasan pada pihak yang berwajib. Apa saja peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan perdagangan manusia? Peran keluarga lebih kepada kita harus menjaga komunikasi dengan baik, kemudian mendidik anak tentang kesadaran diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah menemukan seseorang untuk saya wawancarai. Perkenalkan, ibu namanya siapa? Cici, Umurnya berapa? 38 tahun, Kalau boleh tahu profesinya sebagai apa? housewife. Izin mulai wawancara ya. Iya, Pertanyaan yang pertama, apa peran pendidikan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan menghormati hak perempuan? pendidikan memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan menghormati hak-hak perempuan. Pendidikan memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Tanpa memandang jenis kelamin mereka, pendidikan yang setara dan inklusif memastikan bahwa perempuan dan pria memiliki akses yang sama terhadap peluang pendidikan, termaksud akses ke sumber daya, fasilitas, dan dukungan yang diperlukan untuk belajar dan berkembang. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan perlindungan perempuan dan anak? Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi perempuan dan anak dari segala buruk penyalahgunaan, kekerasan, dan diskriminasi. PPA mencakup berbagai aspek termasuk perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan. PPA juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa perempuan dan anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sehingga perlu dilindungi? Kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan stereotip gender, akses terbatas terhadap pendidikan. Yang keempat, bagaimana kita dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya? Pendidikan dan kesadaran, perlindungan hukum, memperkuat sistem perlindungan. Yang kelima, bagaimana cara Anda melindungi perempuan dan anak Anda? Lakukan edukasi, komunikasi, dan berikan perhatian serta dukungan, lalu pencegahan. Pertanyaan keenam, apa saja peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari
eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Edukasi seksual memberikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada anak-anak sejak usia dini, termasuk tentang tubuh mereka, hal mereka, dan bagaimana mengatakan tidak jika seseorang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan kedua, komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa nyaman untuk berbicara tentang apapun yang membuat mereka khawatir, termasuk jika mereka merasa terancam atau dieksploitasi. Ketiganya, sekolah. Edukasi tentang eksploitasi seksual, mengintegrasi pendidikan tentang eksploitasi seksual dan perdagangan manusia ke dalam kurikulum, termasuk tentang tanda-tanda bahaya, cara melindungi diri, dan kemana harus meminta bantuan. Program pencegahannya meluncurkan program pencegahan melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah untuk meningkatkan kesadaran mempromosikan perilaku yang aman di masyarakatnya. Kesadaran publik, meningkatkan kesadaran publik tentang eksploitasi seksual dan perdagangan manusia melalui kampanye media, acara komunitas, dan program pendidikan. Dukungan bagi korban, menyediakan dukungan dan bantuan bagi korban eksploitasi seksual, termasuk tempat berlindung, konseling, dan layanan hukum. Sudah cukup sampai sekian wawancara yang saya dan Bu Cici berikan. Terima kasih kepada Bu Cici. Ya, sama-sama. Wawancarai Ibu Dasoisma. Oke, selamat siang Ibu. Yang pertanyaan pertama izin bertanya ya Bu. Apa peran pendidikan dalam mempromosikan kesejahteraan gender dan menghormati hal-hal perempuan? Kira-kira pendapat Ibu gimana? Pendapat saya tentang perempuan dan gender dan laki-laki. Memang harus setara, tapi kan kalau perempuan kan harus lebih dihargai lah, karena kan walaupun dia masih kecil tapi kan perempuan harus dihargai. Jadi harus ada antara laki-laki sama perempuan nih, kayak duduknya harus dipisah. Jadi biar jangan ada biar enggak sering ya, harganya jangan dikasarin. Kalau perempuan harus dikasih pengertian begitu laki-laki. Menurut saya seperti itu. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan perlindungan anak perempuan? Perlindungan anak perempuan ya harus, karena anak perempuan itu rawan banget. Soalnya kan sekarang banyak nih pelecehan tentang anak perempuan yang masih di bawah umur, harus dijagain. Jadi pengawasan orang tua itu lebih penting. Oke, pertanyaan ketiga, apa saja permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sehingga harus dilindungi? Permasalahan yang dihadapi ya kita harus lebih waspada, penjagaannya lebih ketat. Jadi kalau anak-anak bermain harus lebih diawasi, jangan percaya sama orang, walaupun orang itu masih kenal sama kita, tetangga, harus lebih waspada, diawasi walaupun masih kecil. Nah, selanjutnya bagaimana kita dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya? Cara mencegahnya ya kita harus kasih pengertian orang-orang, keluarga, maksudnya kalau anak perempuan ini harus, kita yang punya anak laki-laki harus kasih tahu. Terus dengan pendidikan agama tidak mengajarkan yang masa kasar, apalagi sama perempuan itu kan sama dengan ibu, nanti kan jadi seorang ibu. Nah, selanjutnya bagaimana cara Anda melindungi anak perempuan Anda dan anak? Cara melindunginya memberitahu hal-hal yang baik, umpamanya hal yang tidak baik tidak boleh dilakukan, hal yang ini, terus boleh bermain tapi jangan ini sama laki-laki. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, apa saja peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi segala seksual atau perdagangan manusia? Ya, paling utama harus di keluarga dulu. Keluarganya kita harus merangkul. Jadi kalau umpamanya memberitahu, kita harus kasih tahu ke anaknya, tidak boleh kalau pulang jangan malam-malam. Terus kalau umpamanya itu jangan lupa sholat. Kalau umpamanya kita
agamanya, imannya ini insya Allah nggak bakalan terjadi kalau di keluarganya mau ini apa sih perhatian gitu anak perempuan. Oke, terima kasih Bu. Waktu